Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini Allah pertemukan kita dalam majelis ilmu ini. Mudah-mudahan majelis kita diberkahi dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan kajian kita ya, membahas tafsir surat An-Nur terakhir sampai ayat, sekarang ayat berapa? Sekarang ayat 27, 26 sudah ya. Baik, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, surat An-Nur sudah kita bahas ayat-ayat pertama, ya, berbicara tentang masalah besarnya, ya, dan beratnya dosa dan hukuman bagi orang yang berbuat apa, Bu? Berbuat zina. Begitu ya. Kemudian dilanjutkan dengan, ya, larangan untuk menuduh orang sembarangan berbuat zina. Jadi walaupun kita sedemikian rupa, ya, sangat mengingkari perbuatan zina, jangan sampai kita mudah menuduh orang berbuat zina. Ya, kalaupun kita menuduh harus mempersiapkan berapa? 4 orang saksi. Kemudian ayat berikutnya juga berbicara tentang kondisi atau situasi tertentu yang dialami oleh suami istri. Ketika seorang suami mendapati istrinya berbuat zina, ya, namun dia tidak dapat mendatangkan 4 orang saksi, apa yang dapat dilakukan? Apa yang dapat dilakukan ketika seorang suami mendapati istrinya berbuat zina? Dia lihat langsung. Namun sebagaimana ayat yang telah Allah tetapkan, kalau dia mau mengadukan misalnya ke hakim bahwa istrinya berbuat zina, dia harus mendatangkan 4 orang saksi. Namun dia tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi. Apa yang dapat dia lakukan? Apa yang dapat dilakukan? Kalau dia menuduh istrinya berbuat zina, tidak dapat mendatangkan 4 orang saksi, dia kena hukum nggak? Kena hukum, ya, 80 kali cambukan. Tapi kalau istrinya tidak dia tuduh berbuat zina, dia jatuh harga dirinya, ya. Maka apa yang dapat dilakukan? Bersumpah. Namanya apa? Namanya apa, Bu? Lupa namanya. Namanya li'an. Namanya li'an, ya. Jadi caranya gimana? Dia bersumpah 4 kali, demi Allah saya bersaksi fulanah binti fulan apa? Telah berbuat zina, dan saya demi Allah berkata benar. Kemudian yang kelimanya dia mengatakan, saya siap dilaknat oleh Allah kalau saya berdusta. Nah, sang istri bagaimana? Kalau dia tidak menjawab atau tidak membantah, berarti tuduhannya benar, dia akan terkena hukum. Tapi kalau ternyata saya nggak berbuat zina, maka
apa yang dilakukan oleh seorang istri? Bersumpah juga, li'an juga, ya. Dia bersumpah demi Allah, ya, ya, saya tidak berbuat zina, ya, dan 4 kali, dan kemudian yang kelimanya dia mengatakan saya siap diazab oleh Allah kalau suami tadi atau suami saya benar. Ya, nah itu li'an namanya. Berarti istri terlepas. Namun konsekuensinya setelah li'an itu berarti suami istri sudah putus hubungan. Tidak lagi, ya, dianggap sebagai suami istri karena mereka sudah masing-masing bersumpah. Kemudian ayat berikutnya berbicara tentang apa? Tentang bahayanya menebarkan dan menyebarkan, ya, perilaku zina di tengah masyarakat, baik langsung ataupun tidak langsung, ya, menebarkan, mengajak orang dan seterusnya, menyebarkan berita-berita tentang perzinahan dan seterusnya. Itu juga telah kita baca ayat-ayatnya, dan kemudian ayat berikutnya juga Allah mengingatkan, ya, terkait dengan orang-orang baik, laki-laki baik akan ketemu wanita yang baik, wanita yang baik akan ketemu laki-laki yang baik. Atau orang baik perkataannya mestinya baik, orang soleh mestinya perkataannya bagus, ya, tidak mudah menebar fitnah, menebar isu, ya, tidak mudah melakukan perkataan yang buruk. Baik, itu kurang lebih gambaran dari ayat-ayat sebelumnya, ya. Yang kurang lebih memang berbicara tentang beratnya dan besarnya hukuman perzinahan. Karena itu dalam Al-Quran sangat diwanti-wanti, ya, agar perbuatan ini jangan sampai terjadi. Maka ayat berikutnya, ayat ke-27, ya, sebenarnya sepintas tidak ada kaitannya, tapi ada kaitannya. Ya, ayat ke-27 dan berikutnya 2 atau 3 ayat berbicara tentang apa? Tentang adab bertamu. Ya, jadi dari masalah perzinahan berbicara tentang adab bertamu. Sepintas ini bab lain, dan Al-Quran memang kadang dalam satu surat itu banyak bab-babnya, banyak pembahasan-pembahasannya. Kadang tidak terlalu nyambung, tapi sebenarnya ada keterkaitannya, ya. Karena dari adab bertamu ini, ya, maka seseorang diajarkan untuk menjaga kehormatan dirinya, kehormatan tuan rumah, ya, tidak sembarangan masuk rumah orang, begitu, ya. Dengan begitu juga sebenarnya akan menjadi, ya, menutup celah potensi peluang perzinahan, ya. Sebab orang misalnya kalau tamu langsung masuk ke dalam rumah, di rumah mungkin ada orang yang, ya, namanya di dalam rumah berpakaian seadanya, dia tidak mempersiapkan diri dan seterusnya, maka terjadi pandangan yang tidak baik lalu menggoda dan seterusnya. Nah, itu yang diajarkan dalam adab bertamu. Baik, kita baca ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Ya. Sering kita dengarkan atau sering disampaikan, ya, ucapan Ibnu Mas'ud. Apa kata beliau? Kalau kalian dengar, kalian baca ayat ya ayyuhalladzina amanu, maka apa kata Ibnu Mas'ud? Pasang pendengaran baik-baik, perhatikan baik-baik. Kenapa? Karena kalau sudah ada ayat ya ayyuhalladzina amanu, biasanya sesudahnya ada apa? Ada perintah atau larangan. Jadi selalu perhatikan saja ayat-ayat yang ada awalnya ya ayyuhalladzina amanu. Misalnya apa ayat yang paling terkenal? Dikit lagi Ramadan, apa ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam.
Nah, itu perintah, diwajibkan puasa. Jadi kalau nggak perintah ya larangan. Ya, kata Ibnu Mas'ud, kalau kalian mendengar ayat ya ayyuhalladzina amanu, perhatikan. Kenapa? Setelah itu pasti ada perintah untuk kita laksanakan atau larangan untuk kita tinggalkan. Ya. Jadi jangan baca ya ayyuhalladzina amanu, ya, lalu perintahnya diabaikan atau larangannya dilanggar. Nah, kalau ayat ini perintah atau larangan? Ada kata-kata la-nya, artinya apa? Jangan. Kalau jangan artinya apa? Larangan. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan. Dakhala yadkhulu artinya apa? Masuk. Jangan kalian masuk buyutan. Buyut, ya, bukan buyut bahasa Indonesia. Ya. Buyut, apa buyut, Bu? Jamak dari baitun. Baitun, baitani, buyutun. Ya, tapi di sini baca buyutan. Jangan kalian masuk rumah ghaira buyutikum, selain rumah kalian. Ya, jadi kita masuk rumah orang nih, mau masuk ke rumah orang lain. Jangan masuk dulu hatta tasta'nisu. Ya, tasta'nisu maknanya tasta'zinu, sebelum minta izin. Wa tusallimu ala ahliha, dan memberi salam kepada penghuni rumah. Ya, penghuni rumah. Ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian masuk rumah sebelum minta izin dan memberi salam. Jadi sebenarnya kalau kita bertamu tuh ada dua hal yang kita lakukan. Bukan cuma memberi salam aja. Minta izin dulu. Bukan minta izin dulu, minta izin dan memberi salam. Ya, minta izin dan memberi salam. Minta izin maksudnya apa? Izin boleh masuk apa enggak? Jadi dengan orang memberi salam tidak lantas dia boleh masuk. Misalnya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, karena tahu ada yang jawab waalaikumsalam, nyelonong aja dia masuk. Ya. Jangan nyelonong dulu, diizinin nggak sama tuan rumah? Siapa tahu tuan rumah bilang waalaikumsalam, maaf nggak terima tamu. Boleh nggak masuk? Nggak boleh, nggak diizinin. Ya. Nah, dalam ayat ini Allah menyebutkan hatta tasta'nisu wa tusallimu, sebelum kalian minta izin dan memberi salam. Berarti duluan mana? Minta izin apa memberi salam? Kalau ayat ini kelihatannya begitu kesimpulannya. Makanya kita butuh penjelasan para ulama. Para ulama bahas dalam hadis. Ternyata dalam hadis itu yang Rasulullah ajarkan bukan minta izin baru memberi salam, tapi memberi salam dulu baru minta izin. Jadi ada seorang sahabat datang ke rumah, boleh nggak saya masuk? Assalamualaikum. Nggak, kata harus jangan begitu caranya. Ya, salam dulu baru minta izin. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh masuk nggak? Boleh, gitu ya. Atau kadang-kadang tuan rumahnya langsung mempersilakan, ayo silakan masuk. Nah, kalau udah kayak gitu berarti boleh boleh masuk. Kalau cuma dijawab saja waalaikumsalam, ya udah di luar aja dulu. Kalau tuan rumahnya diam aja, di luar aja lah. Ya, di luar saja. Begitu ya. Ya. Jadi jangan langsung kita masuk ke dalam rumah. Sebab siapa tahu tuan rumahnya mungkin lagi sibuk, lagi kurang berkenan, lagi ada keperluan, ya kita hendaknya bersikap menjaga diri. Bahkan kalau dalam adab bertamu yang sering diajarkan, misalnya apalagi hendaknya kita juga bertamu mempertimbangkan waktu. Ya, waktu sekiranya tuan rumah dalam kondisi nyaman, tenang. Ya, masa bertamu misalnya jam 1 malam, ya, pagi-pagi, ya, sebelum subuh, ya itu susah. Ya, diatur. Bahkan kalau sekarang kan komunikasi gampang. Saya boleh nggak bertamu? Ya, jangan juga
terlalu mendadak ya, tuan rumah nanti kurang nyaman, pengen ditolak nggak enak ya, pengen diterima dia lagi sibuk atau lagi ada hal lain. Bagus kalau kita beritahu, gimana saya bertamu nanti, boleh nggak jam sekian ya, bagus kalau ada janjian dahulu ya. Bahkan juga diajarkan para ulama juga berdasarkan hadis, kita kalau bertamu ya ketok pintu, assalamualaikum, itu jangan pas di depan pintu ya, pas di depan pintu, kalau bisa di samping pintu, sehingga ketika tuan rumah buka pintunya, bagian dalam rumah tidak langsung terlihat ya, namanya juga orang kalau dalam rumah ya, ada yang rumahnya lagi berantakan banget kan, nggak enak kelihatannya ya, ada yang mungkin pakaiannya tidak umum, tidak biasa gitu ya, namanya dalam rumah orang ringan berpakaian. Nah itu agar kata para ulama ya, salam itu salah satu fungsinya untuk menjaga aurat, agar kita tidak melihat sesuatu yang sifatnya aurat yang tidak boleh dilihat gitu ya. Maka jangan tuh kalau kita bertamu ya ngelirik-ngelirik, lihat-lihat, malah dilihat-lihat kalau kita ya. Kalau zaman dulu itu kan ada kaca nako ya, dalam zaman dulu ada nggak Bu? Masih tahu nggak ada kaca nako? Orang tua semua berarti ini ya. Kaca nakonya dibuka-buka ya, ada orang nggak ya? Nggak boleh begitu ya, rumah orang nggak boleh diintip-intip ya. Udah pokoknya salam aja dulu, salam ya. Berapa kali mengucapkan salam? 3 kali. Sudah. Assalamualaikum, kalau belum ada jawaban. Assalamualaikum, nggak ada jawaban. Assalamualaikum, nggak ada jawaban, ya pulang sudah ya, pulang ya, jangan tunggu terus ya, hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha, dzalikum khairul lakum la'allakum tadzakkarun ya. Hal seperti itu ya, khairul lakum, baik bagi kalian ya, la'allakum tadzakkarun, agar kalian dapat mengambil peringatan, begitu ya. Maka ini sebuah adab yang ya alhamdulillah kalau kita perhatikan dalam Islam, perkara ini kaum muslimin umumnya sudah dapat melaksanakannya ya. Kalau datang ke rumah mengucapkan salam ya, lalu minta izin dan seterusnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan fa illam tajidu fiha ahadan. Nah, ini yang kemudian penting juga, fa illam tajidu fiha ahadan. Ya. Apabila kalian tidak didapati ya di dalamnya ahadan, seorang pun. Ya. Ini maknanya bukan berarti selalu nggak ada orang di dalamnya. Tapi mungkin ada orang di dalamnya namun tidak memberikan izin. Bisa jadi dia nggak jawab salam, bisa jadi dia jawab salam tapi nggak mempersilahkan masuk ya. Makanya kalau dalam tafsir Jalalain itu diartikan fa illam tajidu fiha ahadan ya'dzanu lakum. Jika kalian tidak dapati ada seorang pun yang mengizinkan kalian masuk. Nggak ada yang izinin masuk, kita udah salam aja. Fala tadkhuluha ya, maka jangan masuk hatta yu'dzana lakum, sebelum kalian diizinkan ya. Jadi kalau belum ada yang mengizinkan masuk, jangan masuk sebelum diizinkan. Bahkan wa in qila lakum urji'u farji'u ya. Kalau dibilang kepada kalian, ada yang bilang ya, baik itu siapa, tuan rumah kah, anaknya kah, pembantunya kah. Wa in qila lakum, kalau dibilang kepada kalian ba'dal isti'dzan, tadi dia udah salam, izin boleh nggak masuk, udah ngomong begitu, maka dibilang irji'u, pulang aja deh gitu ya. Farji'u, maka pulang ya. Meskipun kadang-kadang sambil manyun-manyun juga tuh ya. Udah datang capek-capek, nggak boleh masuk. Tapi sepenuhnya hak tersebut adalah hak tuan rumah
Ya, kita nggak tahu tuan rumah mungkin lagi butuh istirahat kah, lagi butuh ini kah, lagi butuh itu kah, ya. Dan kita diminta untuk tidak masuk. Maka layaknya tamu menghormati keputusan ketentuan tuan rumah. Ya, jadi ya ini memang bukan soal oh dia kok begitu ya sombong atau apa, tidak. Tamu sudah. Kalau ditolak, tidak diizinkan sudah, apapun mungkin alasan dia benar atau kagak, begitu ya. Itu kita posisi kita sebagai tamu. Ya, kita hendaknya tahu diri juga. Ya, tentu saja kalau seandainya orangnya kita kenal baik, maka kita husnudzon. Ya, mungkin memang sedang tidak siap menerima tamu. Ya, atau mungkin orang yang kadang-kadang kita nggak kenal baik, ya sudah, kita pun juga jangan terlalu ya mengharapkan penerimaannya kalau dia tidak mau menerima, agar jangan terkesan kita sangat bahasanya itu ya sangat minta-minta, sangat apa, tidak, biasa saja ya kita pulang ya. Nah ini tentu saja, jadi kalau permasalahan itu jangan cuma dilihat dari satu sisi langsung kita pakai. Ini dalam konteks kita sebagai tamu. Dalam konteks kita sebagai tuan rumah juga nilainya mesti berbeda juga. Paham nggak? Ada tamu datang, ya kita kenal dia orang baik, sebelumnya nggak ada janjian atau apa, kita pun mungkin kurang kurang nyaman, tapi karena kita ingin agar tamu itu tidak kecewa, ya kita usahakan kita terima, begitu ya. Kita terima selagi tidak ada hal yang sangat mendasar. Itu pun juga harus kita lihat dalam perspektif kita sebagai tuan rumah ya. Jangan juga gampang, oh kan sesuai ajaran Al-Quran, kalau saya nggak mau saya tolak. Iya, padahal apa alasannya Anda menolak? Kalau sekedar capek sedikit, insya Allah itu tidak masalah ya. Kalau sekedar hanya gengsi, kadang ada orang gengsi ya, tamu datang nggak izin, nggak janjian dulu, kan nggak ada janjian, ya udah saya tolak. Padahal dia sendiri tidak terlalu bermasalah. Dia waktu luang, nggak ada kerjaan, nggak ada apa, cuma kadang-kadang gengsi saja. Karena nggak ada janjian, saya tolak. Padahal kalau dia terima nggak ada masalah buat dia. Ya, tuan rumah seharusnya mempertimbangkan hal tersebut. Ya, ini sebenarnya saya misalnya ada sedikit kerjaan, tapi nggak apa-apa lah, ini tamu mungkin penting. Apalagi kita tahu dia datang dari jauh, itu juga harus kita pertimbangkan. Jangan kita udah tahu dia datang jauh-jauh pengen ketemu, bahkan kadang sudah janji sampai depan rumah kita tolak. Maaf, jangan sekarang datangnya. Ya, kita punya hak tuan rumah, dan tamu itu juga kalau tahu adab ya dia pulang kalau sudah nggak diizinkan. Ya cuma masalahnya ya selayaknya tuan rumah juga mempertimbangkan ini tamu jauh dari luar kota atau dari mana, dia pun juga kesini sudah membutuhkan biaya dan waktu ya. Dan kita pun katakanlah mungkin ada pekerjaan tapi masih mungkin kita bisa tunda atau apa, begitu ya. Maka selayaknya kita terima kedatangan tamu ya, sebab kedatangan tamu itu juga merupakan kesempatan amal ibadah yang sangat baik, dan itu merupakan salah satu tanda tanda baiknya keimanan seseorang. Diantaranya apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia muliakan tamunya. Ya. Jadi itu tanda-tanda keimanan kalau ada tuan rumah yang memuliakan tamu. Jadi masing-masing tahu dirilah. Ya, dalam hal ini masing-masing menempatkan diri. Tamu ketika didapati tuan rumah kurang berkenan, apalagi tidak mengizinkan, ya sudah, dia upayakan dirinya lapang dada. Oh mungkin sibuk, oh mungkin capek, oh mungkin kurang sehat, dia pulang. Apalagi ya ini bukan berarti kita ini ya, kita datang ke guru kita, ke kiai, kemana ya. Saya pernah datang ya rame-rame datang menemui kiai besar begitu ya.
sudah janji, begitu ya. Kemudian datanglah kita, ya datang, ya namanya santri datang baik-baik kita tunggu, ya rupanya pembantunya ngasih tahu mohon maaf Pak Kiai agak lambat, sedang diurut katanya. Ya namanya diurut, lama apa cepat? Lama. Kita tunggu saja sambil ngobrol. Ya, akhirnya datang lagi info, maaf Pak Kiai habis diurut ngantuk tidur gitu. Ya, kita santri apa mau marah-marah, nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Ya, apalagi dengan beliau yang kita hormati dan ya kita maklum, mungkin dia capek, dia sakit, ya pulanglah kita. Ya memang begitu. Jangan kemudian kita nanti bahkan bikin berita, Kiai itu ngomong doang di podium, misalnya. Tidak, ya. Masing-masing orang kadang ada situasi dan statusnya tersendiri, kasusnya sendiri. Ya, jangan kemudian kita general. Nah ini adab yang sangat bagus sebenarnya. Adab yang kalau kita jaga, sama teman juga begitu. Ya mungkin teman kita lagi kurang nyaman, tidak terima, nggak ada jawaban, sudah pulang, begitu ya, sudah pulang. Wa in qila lakum urji'u farji'u huwa azka lakum. Ya, huwa azka lakum, azka maknanya khair. Dia lebih baik lakum bagi kalian minal qu'udi 'alal bab, ketimbang duduk aja di depan pintu. Duduk tungguin, udah sejam 2 jam ditungguin, tidak, ya pulang saja. Wallahu bima ta'maluna alim. Allah mengetahui apa yang kalian perbuat minad dukhuli bi idznin wa ghairi idznin. Jadi kalau kalian akhirnya masuk karena izin atau masuk tanpa izin, Allah tahu. Ya, tahu mana orang yang jaga adab, mana orang yang tidak menjaga adab. Allah tahu, ya alim, ya Allah maha mengetahui, ay fayujazikum alai. Ya, Allah maha mengetahui semua itu apa yang kalian perbuat, dan Allah akan balas perbuatan kalian, dari adab kalian, dari akhlak kalian yang bagus, akan Allah berikan balasan. Tapi kalau adab dan akhlak kalian tidak terjaga, ya tidak baik, Allah pun akan balas ya adab yang tidak baik. Ya, dan sebagaimana kita katakan tadi, ini dalam permasalahan zina itu juga sedikit banyak, langsung tidak langsung ada kaitannya. Kenapa? Karena ketika orang masuk begitu saja ke dalam rumah tanpa izin, atau tidak diizinkan, atau tidak memberi salam, bisa jadi ada hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, kondisi di dalam rumah tidak baik, orang tidak berpakaian baik, dan seterusnya. Akhirnya tergoda dan terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, mohon maaf terlebih lagi kalau di dalam rumah misalnya hanya sendiri, ya, perempuan saja. Tamu yang datang laki, ya, jangan diizinkan, atau kebalikannya, ya, laki yang datang perempuan, ya, jangan diizinkan. Kalau perlu ya secukupnya bicara di balik pintu ataukah di depan pintu sudah, ya, karena ketika hal itu dibiarkan, ya bisa jadi akan menjadi celah bagi setan untuk ya melakukan bisikan hal-hal yang tidak baik. Ya, intinya memang pada dasarnya ya khalwat berduaan tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Nah ini terkait dengan masalah bertamu. Kemudian ayat berikutnya lagi Allah katakan laisa alaikum junahun. Tidak mengapa bagi kalian, laisa alaikum junah. Tidak mengapa bagi kalian, atau tidak berdosa bagi kalian, antadkhulu buyutan, ya, untuk memasuki rumah ghaira maskunatin, yang tidak ditinggali, rumah kosong lah bahasa kita. Fiha mata'ul lakum, yang di dalamnya ada manfaat bagi kalian, ya, yang dalam ada manfaat bagi kalian, ya. Bistiknanin, untuk ditempati, wa ghairihi, ya, dan selainnya, kabuyutir rabti wal khanatil musabbalah, ya, seperti ada rumah-rumah kosong yang memang disediakan untuk sabilillah, ya,
yang disediakan untuk orang-orang yang perjalanan. Ini mungkin kalau di kita jarang ya. Jadi bisa jadi kalau dulu di padang pasir memang ada orang yang memang menyediakan rumah itu. Siapa aja yang mungkin musafir mau singgah di situ. Nggak ada tuan rumahnya. Tidak ada tuan rumahnya. Ya. Tapi kalau sekarang agak repot juga nih kalau ini diartikan. Ya, kan banyak juga rumah kosong. Tapi yang ada yang punya. Jangan main masuk aja. Ya, di komplek-komplek kadang ada rumah kosong. Ya itu mah ada yang punya, jangan kemudian diartikan ini enggak. Maksudnya memang rumah itu rumah yang sudah disediakan untuk misalnya para musafir, dia rumah singgah lah kurang lebih seperti itu. Rumah singgah, dia tinggal di situ sejenak dan semacamnya. Enggak ada yang punya, enggak ada tuan rumahnya. Nah kayak gitu enggak apa-apa dia masuk. Wallahu ya'lamu ma tubdun. Allah mengetahui apa yang kalian perlihatkan, tubdun aitu dirun, wa ma taktumun, dan apa yang kalian sembunyikan, aitukhfuna fi dukhuli ghairi buyutikum, yaitu yang ada orang yang menyembunyikan ya perbuatannya dengan masuk rumah selain rumahnya, min qasdi sholahin au ghairihi, apakah tujuannya baik atau yang lainnya ya. Wa sayati annahum idza dakhalu buyutahum yusallimuna ala anfusihim. Ya. Dan juga nanti ada ajaran kalau kita masuk rumah diri kita sendiri, rumah kita sendiri, hendaknya kita salam juga. Ya. Jadi kita tadi kan salam rumah orang lain. Masuk rumah sendiri salam nggak? Salam. Ya, jadi jangan mentang-mentang rumah sendiri nggak salam. Cuma perlu izin nggak? Izin sama siapa? Rumah kita. Ya, nggak perlu izin kalau rumah sendiri, cukup memberi salam. Ya, jadi biasakan juga anak-anak datang kalau pulang ucapkan salam, suami pulang ucapan salam. Ya, jangan sampai malah diledek. Ah, kirain siapa? Pakai salam segala, begitu ya. Ya, tetap memberikan salam. Baik, kemudian ayat berikutnya Allah berfirman, "Qul lil mu'minina", katakan bagi orang-orang yang beriman. Beriman di sini laki-laki. Yaghuddu min absarihim, hendaknya mereka menundukkan pandangannya. Dari apa? Amma la yahillu lahum nadhrahu, dari sesuatu yang tidak halal untuk dipandang. Wa min zaidah, min di sini min absarihim, min itu zaidah. Zaidah itu tambahan. Dari segi makna tidak ada maknanya. Biasa kan dari atau sebagian enggak. Jadi dianggap hendaklah mereka menundukkan pandangannya. Kata-kata min dianggap tidak ada. Ya, dari segi makna. Baik, maksudnya adalah apa? Allah perintahkan laki-laki beriman menundukkan pandangan. Wa yahfadzu furujahum, dan menjaga kemaluannya, amma la yahillu lahum fi'luhu biha, ya, dari perkara yang tidak dihalalkan baginya, ya, atau dengan bahasa lain ya hendaknya dia jangan berbuat zina, ya, karena tidak ada perkara yang membolehkan seseorang melakukan hubungan intim kecuali hubungan pernikahan. Di luar itu berarti zina. Ya, di luar itu berarti zina. Ya. Ada sih dalam selain itu kalau terhadap budak wanita. Tapi sekarang perbudakan sudah tidak ada. Ya, jadi yang hanya boleh adalah hubungan tersebut hanya dibenarkan melalui hubungan pernikahan. Di luar itu apapun bentuknya, suka sama suka tidak suka, dipaksa, apapun bentuknya, ya, hubungan intim di luar pernikahan adalah zina. Bertanggung jawab atau tidak bertanggung jawab, itu tetap zina. Ya, jangan sampai kita terbawa oleh oleh opini. Oh, kalau zina itu yang nggak boleh kalau dipaksa atau perkosaan. Itu baru yang nggak boleh dalam Al-Quran. Atau zina itu yang nggak boleh kalau komersil, bayar.
Ya. Atau zina itu nggak boleh kalau dipertontonkan. Ya. Tapi kalau suka sama suka, tidak ada komersil, tidak dipaksa, rahasia antar berdua saja, tidak dipertontonkan, boleh. Tetap tidak boleh. Itu yang sekarang ingin diperkenalkan sebagai apa namanya, bahasa kerennya, sex consent. Apa bu sex consent? Seks yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab apa? Gaya saja bahasanya. Ya. Apalagi laki-laki biasanya ngomongnya gombal saja. Jangan takut neng, abang bertanggung jawab. Nengnya udah kelemper-kelemper aja. Ya. Ketahuan hamil kabur langsung dia. Udah banyak sekali kasus terjadi. Jangan sampai kita ingatkan juga anak-anak kita, terutama gadis-gadis kita, ya. Anak-anak gadis jangan sampai ya gampang tergoda bujuk rayu. Ya, dan sebab yang paling banyak ya menanggung resiko paling besar adalah wanita. Begitu ya. Nah, Al-Quran sejak awal sudah mengajak, ya, bukan dari masalah perzinahannya, dari sebab-sebabnya. Makanya dalam sering kita dengar ayat wala taqrabuz zina, jangan dekati perbuatan zina. Maka perkara yang mengantarkan seseorang kepada perzinahan itu hendaknya dihindari. Termasuk ini ayat ini, ya, menundukkan pandangan. Ya, menundukkan pandangan, ya. Menundukkan pandangan bukan berarti merem. Repot kalau merem, ya. Ya. Ya berarti maksudnya kalau bahasa kita nggak jelalatan lah, ya, nggak diplototin, nggak apa begitu ya. Sebab beda melihat atau ya terlihat atau melihat. Ya, terlihat nggak bisa dihindari, ya, tapi melihat ya atau mengarahkan secara khusus dan seterusnya. Ini pun juga masuk dalam bagian tadi, upaya untuk memperkecil sedikit mungkin celah dari godaan perzinahan. Makanya ayatnya ini, wahai orang beriman, tundukkan pandanganmu dan jaga kemaluanmu. Maksudnya jangan berbuat zina. Karena perbuatan zina salah satu sebabnya walaupun sederhana ya pandangan. Ya, pandangan. Ya gimana orang nggak pernah lihat tahu-tahu berzina, kan nggak mungkin. Paling nggak diawali oleh pandangan. Makanya ada ungkapan itu dalam bahasa Arab, awwaluha nadratun. Pertama dimulai oleh pandangan. Terus apa lagi? Fabtisamun. Dari pandangan kemudian apa? Senyuman. Kan begitu prosesnya. Ini mah kayak gini mah nggak usah dipelajari lah ya. Kemudian apa? Fabtisamun, fakalamun. Nanya deh apa kabar? Baik. Malam-malam lalu WhatsApp, udah tahajud belum? Gaya bener nanya tahajud, ya. Sempet-sempetnya nanya tahajud. Ngomong dah tuh banyak ngomong. Ya, kita ngomong aja nih, ketemu yuk, baru faliqaun. Bukan faliqaun, famau'idun janjian, baru faliqaun, baru ketemu dah. Ya begitu seterusnya, nanti akan terjadi proses dari hal yang sangat sederhana. Makanya dalam Al-Quran sudah diatur dari hal yang sangat sederhana pun dijaga. Ya, dijaga. Kalau ini tidak dijaga, ya itu tadi. Ya, namanya manusia sedikit demi sedikit kadang-kadang terbawa gitu ya, karena dia perkara ini tidak terlalu dia jaga, ya kemudian akhirnya berikutnya dan berikutnya. Ya, kadang-kadang bahkan menimpa orang yang bisa jadi ngerti agama, ya bahkan dikenal sebagai tokoh agama, kadang terjadi ketika hal ini tidak dijaga. Ya, maka adab-adab seperti ini hendaknya betul-betul kita perhatikan, ya. Dzalika azka lahum, hal itu lebih baik bagi kalian. Innallaha khabirum bima yasnaun. Nah, ini panjangnya ayatnya. Kita baca hampir sama nih maknanya. Berikutnya, wa kullil mu'minati, dan juga bukan hanya laki-laki, wanita juga. Ya, jadi bukan cuma laki doang yang disuruh menundukkan pandangan, perempuan
Perempuan juga yaghdudna min absarihinna, menundukkan pandangannya, wa yafazna furujahunna, menjaga kemaluannya. Ya. Jangan berbuat zina. Ya, jangan berbuat zina. Ya, wanita juga. Ya, mohon maaf nih sekarang nih, ya orang kalau udah ngefans, biasanya itu ya udah ngefans sama si anu, sama si artis, udah kayak nggak ada batas sama sekali. Ya, kadang histeris, teriak dan seterusnya. Ya biasanya sih anak-anak muda nih ya. Kalau orang tua masih ngefans juga nggak? Ya. Udah lewat lah masanya. Ya. Tapi meskipun masih muda, hendaknya juga dijaga. Ya, apalagi ya Allah, kadang-kadang kita lihat bagaimana ya ngefans itu kepada artis yang nggak sholat, nggak beriman dan seterusnya. Itu banyak terjadi. Wala yubdina zinatahunna, bahkan bukan hanya itu kalau bagi para wanita, ya. Jangan mereka perlihatkan zinatahunna, perhiasan mereka. Ya. Perhiasan di sini ya, itu bukan berarti perhiasan kayak emas, kayak kalung, tidak. Bagian tubuh yang biasanya juga memang buat tempat perhiasan. Ya, leher apa begitu ya. Ya. Illa ma zahara minha, kecuali ma zahara minha, kecuali yang biasa tampak. Yang biasa tampak. Apa? Wa huwal wajhu wal kaffan, yaitu wajah dan telapak tangan. Ya, yang biasa tampak. Ya, ini kalau penafsiran kayak gini diserahkan kepada sembarang orang, repot nanti. Ya, jadi perlu ada penjelasan dari para ulama. Yang biasa tampak itu apa yang dimaksud? Muka dan telapak tangan. Ya, jangan diserahkan kepada orang. Oh, kalau kami mah di sini yang biasa tampak bukan cuma muka doang, leher juga, tangan juga, betis juga. Berarti sesuai dengan Al-Quran. Bukan begitu, repot kalau kayak gitu. Nanti kalau di Papua pakai koteka doang, kan biasa tampak semuanya. Ya, tidak bisa dipakai penafsiran seperti itu. Yang biasa tampak ya biasa sesuai dengan ketentuan syariat, ya sesuai dengan panduan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain muka dan telapak tangan. Jadi yang dimaksud biasa tampak muka dan telapak tangan. Nah, kalau dalam tafsir Jalalain dijelaskan fayajuzu nazrahu li ajnabiyyin, maka orang yang bukan mahram boleh melihatnya illam yakhaf fitnah, kalau tidak takut fitnah. Fi ahadi wajhain, menurut salah satu pendapat dari dua pendapat yang ada. Jadi dalam bab ini ada dua pendapat. Boleh nggak orang melihat muka, tangan orang yang bukan mahram lawan jenis? Menurut satu pendapat boleh berdasarkan ayat ini. Tapi sebagian ulama lain mengatakan tidak boleh. Ya, karena itu akan menyebabkan fitnah. Ya, yang paling bagus apa? Ya dihindari. Ya, bahkan sebagian ulama mengatakan tetap tidak boleh agar menutup celah fitnah tersebut. Ya. Kemudian bukan hanya itu, waliyadribna bihumurihinna ala juyubihinna. Dan hendaknya mereka menurunkan khumur. Khumur itu jama dari khimar. Apa bu khimar? Ya. Kerudung. Kalau pakai kha, kerudung. Kalau pakai ha, nggak pakai titiknya jadi apa? Keledai. Jangan salah baca. Ya. Himar dan khimar. Kalau khimar pakai kha, ya, itu kerudung. Kalau himar itu keledai. Ya. Jadi kata Allah, turunkan kerudungmu hingga dada. Ya. Ayasturnar ru'us wal a'naq was sudur bil maqani'. Maksudnya adalah hendaknya ditutup kepalanya, lehernya, bagian dadanya tadi dengan kerudungnya. Kenapa kok yang diperintahkan cuma menurunkan kerudung? Emang pakaian nggak diperintahkan nutup aurat? Ya. Pada masa itu, masa jahiliyah, ya, masa diutusnya syariat, asalnya wanita walaupun tidak beriman pakaiannya udah menutup. Paham nggak, Bu? Kalau sekarang istilah pakai abaya gitu ya, itu udah begitu pakaiannya walau tidak
tidak beriman. Sehingga ketika datang perintah menutup aurat, yang diperintahkan cuma menutup kepala dan dada gitu. Jadi tinggal nambahin doang. Karena saat itu pakaian kaum wanita sudah, ya kalau bahasa kita sudah rapih lah, cuma nggak menutup kepala. Ya, jadi jangan diartikan yang diperintahkan nutup kepala doang, mau bawanya pakai rok pendek nggak apa-apa. Ya, sehingga ada istilah apa? Pakaian bawahan lupa atasan. Atasan lupa bawahan. Apa pakaian atasan lupa bawahan? Ya, jilbabnya mah panjang. Pakainya daster sampai dengkul doang. Itu namanya atasan lupa. Pakai atasnya benar, jilbabnya benar. Ya, ini mohon maaf nih, mama. Ada gak mama kayak gitu? Pagi-pagi beli sayur, jilbabnya panjang. Dasternya sampai dengkul. Ya Allah, mama. Ya. Jangan-jangan ya di sini ada juga lagi. Mentang-mentang di depan rumahnya abang sayur, ya, datang dia pakai daster, ambil aja jilbab, udah benar jilbabnya. Dasternya sampai dengkul. Ya. Ya, itu nggak boleh sebenarnya, ya, tidak boleh, ya. Jangan terlihat. Ya, maka usahakan tetap pakai sampai mata kaki sampai kaki, ya tentu pakai jilbab. Jadi saat itu orang-orang kaum wanita bahkan yang tidak beriman pun tetap pakai abaya, ya, cuma tidak pakai jilbab. Maka ayat ini perintah untuk menutup aurat secara sempurna, jilbab pakai, tubuh ditutup sampai telapak kaki. Baik, kemudian wala yubdina zinatahunna, jangan perlihatkan zinatahunna. Nah, perhiasan nih, maksudnya apa perhiasan? Al-khafiyah, ya, ma'adal wajhi wal kaffain. Perhiasan selain muka dan telapak tangan jangan diperlihatkan, kecuali kepada siapa? Illa li bu'ulatihinna, kecuali kepada bu'ul di ba'al, kepada para suami, au abaihinna, kepada ayahnya, au abai bu'ulatihinna, kepada bapak mertua boleh. Jadi udah jadi mahram, udah jadi muharramat. Jadi wanita misalnya nggak pakai jilbab, di rumah nggak pakai jilbab. Siapa aja bisa wanita itu membuka jilbabnya? Kepada suami, di depan bapaknya, di depan bapak mertua, au abnaihinna, di depan anak-anaknya, au abnai bu'ulatihinna, di depan anak suaminya. Apa maknanya anak suami? Anak suami kan anak kita, anak tiri. Ya, kalau sekarang bahasanya lebih enak apa? Anak sambung. Sama aja lah anak tiri yang sambung, ya. Baik. Au ikhwanihinna, di depan saudara laki-lakinya. Au bani ikhwanihinna, siapa? Anak dari saudara laki kita, ya, anak dari saudara kita. Siapa? Keponakan. Au bani akhwatihinna, anak dari saudara perempuan, keponakan. Boleh. Au nisaihinna, atau sama wanita. Au nisaihinna, atau sama wanita. Dari kata-kata au nisaihinna, atau para wanita mereka, itu para ulama menyimpulkan, sebagian ulama menyimpulkan para wanita mereka. Kok dibilang wanita mereka? Maksudnya wanita yang beriman. Sehingga sebagian ulama berpendapat, termasuk dalam mazhab Syafi'i, ya, tidak boleh memperlihatkan aurat di depan wanita yang tidak beriman. Makanya kalau bisa, misalnya ada pelatihan, ada apa, tinggal sekamar dengan non muslim, walau sesama wanita, ya, meskipun memang ada pendapat yang membolehkan. Tapi kalau lebih hati-hati, kita tidak membuka aurat di depan wanita yang tidak beriman. Au ma malakat aymanuhun aw tabi'ina ghairi ilil irba, atau di depan budak, ya boleh, ya, atau para pelayan, ya, bukan sekedar para pelayan nih, ya, tapi ada tambahnya ghairi ulil irbah, ya, minar rijal, ya, ada pelayan laki-laki, tapi laki-laki ini sudah dikenal tidak ada hasrat bagi wanita, ya, itu, ya, mohon maaf ya, misalnya dia katakanlah impoten dan semacamnya. Awit tiflul ladzi lam yadhharu ala auratin nisa, atau anak kecil, dia bukan anak kita, dia bukan ponakan kita,
anak kecil, ya, setidaknya buka kerudung nggak apa-apa, ya. Wala yadribna bi arjulihinna, dilarang juga apa? Menghentakkan kakinya. Ya. Bukan cuma nggak boleh menghentakkan kaki, maksudnya apa? Tujuannya liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna. Ya, sebagian perempuan kadang-kadang ada pakai geleng di kaki, ada nggak? Ya, udah kayak kuda lah ya. Tapi ya nggak apa-apa. Boleh nggak pakai gelang di kaki? Boleh, cuma jangan digerak-gerakkan biar kedengeran. Ya. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Ya. Dan bertaubatlah kalian wahai orang yang beriman mimma waqa'alakum minan nadharil mamnu. Ya, inilah yang kita memang sering diperintahkan bertaubat, sebab perkara ini susah untuk dihindari dalam pergaulan sekarang, ya. Susah kita menghindari pandangan dan seterusnya, begitu ya. Nah, yang kayak ini kita hendaknya sering bertaubat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab kadang sulit dihindari. Kita naik kereta berdiri, ya, di depan misalnya lawan jenis, kita nunduk, ada orang juga gitu lagi duduk misalnya. Ada susah juga, ya, kita menghindari. Ya, itu ya paling tidak ada tujuan kita untuk melakukan sesuatu yang diharamkan. La'allakum tuflihun, agar kalian selamat dari ya perbuatan yang buruk tersebut dan selamat dengan diterimanya taubat, ya, dari apa yang kita perbuat. Jadi ibu-ibu sekalian, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan dua adab. Adab yang pertama adalah adab ketika bertamu, adab yang kedua adalah adab dalam hal menundukkan pandangan. Dan kedua adab ini ada kaitannya dengan bab zina, yaitu menutup celah walau kecil dari perbuatan zina. Baik, Ibu sekalian, demikian kurang lebih ya pelajaran kita tentang tafsir surat An-Nur. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Pernah saya didatangi istri ngaku zina dengan laki lain, dan suaminya minta untuk bersumpah di bawah Al-Quran. Terus istri nggak mau mengaku dan minta pendapat saya. Dia diam. Saya suruh sholat taubat. Dan masalah sumpah saya tidak tahu karena saya takut mereka berpisah. Dan sekarang mereka masih hidup bersama dan baik-baik saja. Ya sudah. Kalau istrinya merasa atau nggak mau ngaku atau ya tidak ada tuduhan, memang nggak perlu sumpah. Nggak perlu sumpah. Katakanlah dia sudah pernah melakukan dan dia mau bertobat. Udah bertobat aja. Bertobat dengan sebenar taubat, menyesali semua perbuatan. Sudah, nggak perlu juga saya gimana yang dia perbuat, saya udah bertobat, nggak usah ngomong-ngomong lagi segala macam. Ya, nggak usah ngomong lagi segala macam. Bahkan jika suaminya nggak tahu dan dia belum bertobat, sudah, ya, tidak perlu dia beritahu. Yang penting dia bertobat. Kalau suaminya tahu dan misalnya minta dia bersumpah, dia tidak mengaku, dia merasa tidak, ya, maka dia nggak perlu untuk bersumpah, ya. Kecuali kalau suaminya mau menuduh istrinya berbuat zina, maka suaminya bersumpah. Justru suami bersumpah. Kalau istri suami udah begitu, kalau istri pengen tidak terkena hukum juga bersumpah. Itu kalau begitu, kalau terjadi seperti itu. Kalau sudah rukun, sudah masing-masing tahu diri mau taubat, sudah nggak perlu dipermasalahkan masalah sumpah. Masalah sumpah ini tadi, kalau suami melihat istri berzina dan dia nggak ridho, dia pengen bawa ini ke hakim, maka kata hakim, mana 4 saksi, nggak bisa. Suami tetap kekeh pengen, kalau begitu kamu sumpah. Gitu. Berarti pemahamannya kalau suami sudah deh, daripada ribut-ribut, udah yang penting kamu taubat nggak? Taubat sudah, maafkan semua, lalu hidup selayaknya suami istri. Itu nggak perlu sumpah lagi berarti. Jadi bukan berarti harus sumpah, tidak. Itu kalau kasusnya misalnya suami nggak mungkin mundur, pokoknya istri saya berzina, ya, saya tuduh dia berzina, ya. Tapi kalau hakim bilang 4 orang saksi nggak ada, berarti sumpah.
Ya, cuma itu caranya. Ya. Kalau masing-masing sudah, istri nggak mengakui, suami udahlah daripada repot segala macam, ya. Yang penting taubat memang. Kalau taubat benar-benar taubat sudah. Ya, tadi betul sudah disuruh sholat taubat, itu bagus. Ya, sholat taubat itu bagus. Ustaz, jika kita masuk ke rumah saudara sudah 3 kali salam tidak menyaut tapi pintu tidak dikunci, boleh langsung buka nggak? Nggak boleh. Walau saudara, main masuk aja, ya, main masuk aja, ya. Bagusnya kita tunggu dan kita salam. Meskipun wallahu alam, kalau ada semacam perizinan yang sifatnya umum, ya. Besok kalau datang ke rumah saya, pintu terbuka masuk aja ya, itu udah izin mungkin, ya. Sebab kadang kita masuk ke rumah saudara, ya, ke rumah saudara. Kan ada suaminya atau ada istrinya. Kita masuk sembarangan juga jadi rawan juga. Bisa jadi masalah. Ya, makanya kayak apa istilah ipar, ya, itu jadi problem. Ipar adalah maut, ya. Ya, itu juga harus diwaspadai. Jangan sampai filmnya terulang kejadiannya. Gitu. Baik, mana yang utama, baca zikir apa baca Al-Quran setelah sholat wajib? Setelah sholat wajib yang utama baca zikir. Ya, fa idza qadaita minas shalah fadhkurullaha. Kalau kamu selesai sholat, berzikirlah. Ya, jadi kalau habis sholat, ya hendaknya ada baca zikir, khususnya zikir-zikir yang memang sudah diajarkan Rasulullah sehabis sholat. Setelah itu baca Al-Quran, silahkan. Ya, tapi kalau dia mau langsung baca Quran karena ada sebab tertentu, ya nggak apa-apa juga. Ya boleh saja. Ini kan babnya utama atau yang tidak utama. Ya, Pak Ustadz, apa aturan tentang adab bertamu berlaku juga pada orang tua, ya, ke anak-anak dan sebaliknya, atau saudara dekat? Ini tadi sudah, ya. Kalau ke orang tua, ya, ke anaknya, bagusnya begitu juga adab, ya, dijaga orang tua datang ke rumah anak juga begitu. Tapi ya anak juga kebangetan juga, maaf ya nggak bisa datang, besok aja sama orang tua gitu, kebangetan itu. Ya kadang-kadang memang hukum-hukum itu kalau dipakai saklek itu jadi, ya mohon maaf, jadi kayak kurang ajar. Ya, kalau sama orang tua ya jangan begitu. Ya, jangan begitu. Wallahu alam, kalau orang tua masuk ke rumah anaknya dengan pemahaman itu adalah juga rumahnya, ya. Sepanjang wallahu alam, sepanjang itu bisa terjaga dari fitnah, insya Allah tidak masalah, insya Allah, asal tidak berlebihan, ya. Dan juga orang tua tahu. Mungkin kalau bab orang tua ini agak berbeda, ya. Jangan kemudian kita nggak boleh masuk kalau orang tua nggak diizinin. Tapi bisa jadi ada satu kondisi di mana memang anaknya benar-benar tidak bisa menerima kedatangan orang tua. Bisa jadi, ya, entah dengan satu sebab. Tapi secara umum maka selayaknya, ya, orang tua ketika datang apapun kondisi sang anak, ya hendaknya mereka menerima. Cuma masalahnya misalnya orang tua datang, pintu terbuka di rumah anaknya, boleh nggak dia masuk? Ya sebagai adab, ya maka selayaknya, ya, anak tetap mempersilahkan masuk kepada orang tuanya. Itu mungkin bisa jadi lebih ringan kalau orang tua kepada anak. Bagaimana jika suami ingin mendengar ceramah di televisi dan istri ingin mengaji? Yang mana baiknya? Ya, suami ingin dengerin ceramah, istri ingin dengerin ngaji atau pengen ngaji? Ya, ya paling enggak istri menghindar ngajinya dulu di tempat lain. Ya. Atau kalau masalah televisinya beli lagi satu lagi. Suami untuk ngaji dia, ya, tapi kan nggak mungkin, ya. Kayak gini sih dibicarakan aja, jangan sampai urusan gini aja diribut ntar. Ya, dibicarakanlah baik-baik, ya. Toh dua-duanya baik. Ya. Ada kasus anak memahami, ya, ayat ini ketika orang tua datang dan anak tak menerima ortu. Apakah diperlakukan juga adab tamu? Ya, ini yang tadi saya bilang, ya. Ya, jangan kemudian mentang-mentang sudah belajar adab, orang tua datang main tolak aja. Ya, itu adabnya harus dijaga. Meskipun mungkin ada sebab tertentu, mungkin sekali. Ada sebab tertentu yang sangat spesial. Mungkin kita nggak tahu apa. Kalau mungkin sebabnya sangat spesial, mungkin saja. Bukan bermaksud dia sombong, dia apa. Ya, tapi kalau seandainya
bukan ada sebab yang sangat khusus, ya, walaupun mungkin dia capek, waktunya tidak pas, orang tua datang, ya yang namanya anak, ya itu harus memperlihatkan baktinya lebih dahulu ketimbang berbicara soal masalah ketentuan hukum, masalah bertamu. Jadi ini memang harus ya dipertimbangkan kalau terkait dengan orang tua. Ya orang tua beda. Ya kadang kita bisa negur teman dengan bahasa kita, negur orang tua ya beda. Ya yang kayak gini harus benar-benar dipertimbangkan. Ya kita mungkin melihat orang tua kita salah, tidak sama cara kita mensikapinya dengan kalau teman salah, kalau bawahan salah, beda. Ya jangan mentang-mentang salah kita bilang, ya ente salah, ya repot lah sama orang tua kayak gitu. Ya harus dengan sikap selayaknya seorang anak yang berbakti kepada orang tua. Diluruskan, dinasihati iya, tapi dengan cara yang baik. Apa hukumnya kalau sudah berwudu, apakah boleh bersentuhan dengan suami, apakah wudu batal? Nah, ini memang masalah khilafiyah ya. Kalau dalam fikih Syafi'i batal. Dalam fikih Syafi'i batal. Ya, tapi mayoritas para ulama mengatakan tidak batal. Jadi yang kuat yang mana Pak Ustadz? Ya, wallahu alam, ya cukup kuat memang pendapat yang mengatakan tidak batal. Ya, meskipun kalau lebih hati-hati dia berwudu lagi untuk memperbarui wudunya setelah dia bersentuhan suami istri. Bagaimana hukumnya wanita yang sudah lansia, nenek-nenek keluar rumah di teras nggak pakai kerudung? Tetap aja harusnya nutup jilbab, nutup aurat. Ya harusnya nutup aurat. Ya jangan mentang-mentang udah nenek-nenek mah nggak apa-apalah, ya pakai you can see juga nggak apa-apa. Ya. Menutup aurat lah. Ya tetap wanita, nenek-nenek juga harus menutup aurat. Wallahu a'lam. Baik, ibu sekalian, ada lagi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi tapi dia udah lansia juga, apakah tetap berhijab? Dia sudah lansia. Jadi ada saudari laki-laki yang ke rumah sama saya. Apakah saya terus berhijab? Ya. Dia sudah lansia, sudah 75 tahun. Baik, tetap berhijab. Tetap berhijab. Ya, berhijab itu tidak dikaitkan dengan masalah udah lansia atau belum, tidak. Begitu ya. Ya, artinya kalaupun tadi ada keringanan bagi orang yang anak kecil, bagi orang yang tidak udah hajat dengan dengan lawan jenis, itu memang ada keringanan. Tapi itu orang-orang yang sangat dekat ya, anak kecil ya, atau juga tadi pembantu atau budak yang sudah tidak ada hajat. Ya itu di samping perkara tersebut juga perkara yang sulit kalau dia harus terus menutup aurat. Ya, tapi kalau ipar atau siapa, ya walaupun kita sudah usia lanjut, hendaknya kita menutup aurat. Ya tetap menjaga diri kita, ya tidak terlihat aurat kita, ya di hadapan laki-laki yang bukan mahram kita. Ya itu tetap hendaknya kita jaga diri kita. Wallahu a'lam. Ya, sebab bisa jadi tergoda juga kan, ya, bisa jadi. Ya, wallahu a'lam. Baik, Bapak sekalian, demikian apa yang kita pelajari, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita baca khatmul Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nura wa hudaw wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'al hujjatan ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim.
حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا وإلهنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن وارزقنا تلاوته آناء الليل والنهار اللهم اجعل القرآن شفيعا لنا اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا حجة علينا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان ووفقنا بعبادتك وطاعتك يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته